Energi Finansial. Kali ini kita akan melihat saham Toba atau TBS Energi Utama. Ini laporan keuangan kuartal pertama 2025. Di sini ada direktur utama yaitu Diki Yordan, kemudian ada direktur yaitu Julie Oktarina. Untuk nama kantor mereka tadi Trisuri Tower lantai 33, Office District 8, Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di kota Jakarta. Nah, ini kita lihat ya, ini gimana, mengapa kalau kita lihat akhir-akhir ini ya, harga sahamnya agak meningkat. Kita lihat ada alasannya gak? Nah, untuk laporan keuangan ini nilainya itu satuan penuh dan bentuknya itu dollar, US dollar. Jadi nanti dikali dengan 16 ribuan atau 15 ribuan gitu. Untuk kasnya kita lihat dari 67 jutaan dolar sekarang menjadi 111 jutaan dolar. Wah, ini peningkatan yang cukup besar nih untuk kasnya. Kemudian di sini ada juga persediaan mereka meningkat sekitar 6 jutaan dolar. 6 jutaan dolar sebenarnya termasuk cukup banyak ya. Cukup oke, 6 jutaan dolar. Tapi nanti kita lihat kinerja itu gimana. Total aset, wah, ini untuk pertama kalinya saham Toba itu totalnya mencapai 1 miliar dolar. Awalnya dari 800 jutaan dolar, sekarang menjadi 1 miliaran dolar. Nah, luar biasa guys. Dan kita lihat apakah itu ekuitas ataukah hutang. Dan ini data hutangnya meningkat cukup banyak nih. Dari 457 jutaan dolar sekarang meningkat menjadi 688 jutaan dolar. Ini meningkat cukup banyak, kurang lebih ratusan. Ekuitasnya malah menurun. Sekarang bahkan kalau kita lihat hutangnya lebih banyak daripada ekuitasnya. Nah, kemarin kami pernah agak optimis karena ekuitasnya terus meningkat. Ternyata sekarang hutangnya malah meningkat cukup drastis. Nah, jadinya hutangnya itu lebih banyak beberapa kali lipat daripada ekuitasnya itu sendiri. Nah, ini bisa nampak di sini ya. Pendapatan dari kontrak dan pelanggan, pendapatannya pun anjlok dari 124 jutaan dolar menjadi 71 jutaan dolar. Beban penjualan penjualan menurun, otomatis menurun. Beban umum meningkat juga. Laba usahanya menurun menjadi cukup drastis dari 29 jutaan dolar sekarang menjadi 4 jutaan dolar. Nah, di sini ada rugi atas divestasi entitas anak dari gak ada sekarang menjadi 50 jutaan dolar. Minusnya, ruginya 50 jutaan dolar, kemudian ditambah kerugian beban keuangan 13 jutaan dolar. Sekarang rugi rugi periode berjalan kurang lebih sekitar 58 jutaan dolar. Dari untung 16 jutaan dolar sekarang menjadi rugi dari 58 jutaan dolar. Bisa dibayangkan nggak penurunannya sangat drastis. Lalu mengapa harga sahamnya itu agak meningkat? Nah, ini yang perlu kita pahami. Pasti ada alasan dibalik sebuah pergerakan harga saham. Nah, ketika kita lihat labanya seharusnya agak make sense ya. Nah, tapi kita lihat dulu apakah ada hal menarik lainnya. Nah, kita langsung kupas semua isi dari laporan keuangannya. Yang bahkan rugi kepada entitas induk ya, ini ruginya itu sekitar 60 juta dolar. Banyak sekali ruginya. Nah, itu 60 jutaan dolar itu udah berapa itu? Diberikan makanan di warteg udah berapa? Pembayaran kepala pemasok. Nah, ini agak sedikit menurun, dimana kalau kita lihat dari 90 jutaan dolar dia menurun kurang lebih sekitar 17 jutaan dolar ya. Kita lihat di sini. Nah, ini ada disebutkan untuk manajemennya ini dari 31 Maret 2025 dan 31 Desember 2024. Berarti ini gak ada perubahannya. Ini ada komisaris utama, kemudian ada direkturnya dan lain-lain. Di sini ada disebutkan juga untuk sekretaris perusahaan. Ibu Julie Oktarina adalah direktur yang bertanggung jawab atas bidang akuntansi dan keuangan. Ini kita lihat karyawannya. Oh, ini cukup unik nih. Kalau kita lihat di sini, ini untuk yang karyawan tetapnya itu berkurang sangat banyak. Dimana kemarin yang 2024 itu sekitar 889 orang. Kemudian ini ternyata dia bertambah ya ini ya.
Ini bertambah cukup banyak, sekarang menjadi 1.727 orang. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada peningkatan kurang lebih sekitar 900-an orang. Kurang lebih sekitar 900 orang, ini sangat banyak sekali. Mengapa bisa begitu? Pantas saja beban umumnya meningkat cukup banyak. Ketika perusahaan sedang merugi, ini malah jumlah orangnya ini bertambah cukup banyak. Ada apa yang terjadi? Kita lihat lagi, di sini ada, ini ada penjualan dari PT Minahasa Cahaya Lestari. Kemarin mereka ada 90%-an, kemudian sekarang berkurang menjadi gak ada. Sekarang menjadi gak ada, 90%-an sekarang jadi gak ada. Nah, ini mereka pada tanggal 5 Maret 2025, Toba Energi menyelesaikan transaksi penjualan 90%-an di saham EDMCL. Nah, ini kita lihat ya, berarti mereka ada menjual ini ya, ada menjual perusahaan ini. Lalu ada peningkatan di perusahaan yang lain. Ada perusahaan holding atau holding company di Singapura. Dari gak ada, sekarang ada 100%-an. SBT Invest Pty Ltd. Nah, ini kalau kita ke Singapura ketemu SBT Invest berarti milik PT Toba nih. Ini kita lihat, ini gak apa kali ya, ini kan ada kasih tanda-tanda bintang-bintang gitu, tapi itu hanya untuk menjelaskan apa ya, hal-hal yang kayak didirikan tahun berapa gitu. Ini ada penambahan lagi penanganan dan pembuangan limbah di Singapura, Sembcorp Environment Pty Ltd. Lalu ada pengumpulan limbah dari Sembcorp juga. Nah, di sini ini ada Sumwaste juga ya, namanya lain tapi hampir sama. Di sini bisa kita simpulkan, berarti saham Toba ini mulai bergerak di penanganan limbah. Nah, mungkin inilah alasannya dibalik kerugian yang tadi ya, kerugian yang cukup banyak tadi. Ibaratnya ada saham, ada PT yang dijual, kemudian ada PT yang bertambah. Ini pun bahkan perbandingannya yang dari Desember kemudian ke Januari. Kita lihat berarti mereka sekarang mungkin lebih fokus ke penanganan limbah. Bahkan peningkatan karyawan yang tadi cukup drastis, itu kemungkinan besar dari karyawan dari penambahan PT limbah tadi. Penanganan limbah di Singapura. Salah satu hal yang menjadi pertanyaan kami, mengapa harus di Singapura ya? Kasan setara kas, ini ada rupiah, US dollar, dan lain-lain. Ini dolar Singapura cuma 30 sih. Padahal kalau kita lihat itu mereka ada penambahan 3 PT ya. Kita lihat lagi apakah ini ada lagi ya. Nah, benar ternyata. Yang Kasti Bank yang dolar Singapura dari 649.000 rupiah US dollar, 649.000 US dollar sekarang menjadi 39 juta US dollar. Ini kita lihat di sini ya. Nah, ini ada peningkatannya. Ini ada peningkatan rupiah. Ini kalau yang di Bambu Kopi ini dia ada meningkat yang di rupiah. Tapi kalau kita lihat peningkatan yang paling tajam itu ada di dolar Singapura. Dari 649.000 US dollar sekarang menjadi 39 jutaan US dollar. Ini angkanya nggak main-main loh. Jadi sudah bisa kita katakan memang tadi yang penanganan limbah itu seharusnya menjadi fokus utama dari saham Toba ini ya. Tapi nanti kita lihat apakah ada hal menarik lainnya yang bisa kami temukan lagi. Tema yang seperti itu ya, itu bagus juga ya. Menurut kami kalau sebuah perusahaan hanya bergantung pada penjualan batu bara itu agak sedikit masih beresiko ya. Memang untungnya banyak, tetapi kalau bisa agak diversifikasi, jangan terlalu bergantung, nah itu cukup bagus. Di sini ada piutang usaha dari dolar Singapura dan lain-lain. Nah, ini kebanyakan yang dari Sembcorp tadi yang di Singapura tadi piutangnya. Tapi untuk sekarang ini masih tergolong lancar sih untuk yang piutangnya. Mengapa? Karena kita lihat bagian lancar tadi 15 jutaan dolar, sekarang menjadi 34 jutaan dolar. Tapi nanti kita belum tahu ke depannya itu gimana.
Ini ada piutang lain-lain, bisa lihat di sini. Piutang lain-lain. Bagian lancar, pihak berelasi. Ini pihak berelasi cukup banyak nih yang bagian tidak lancar. Piutang bagian tidak lancar, pihak berelasi. Dari 37 jutaan dolar sekarang dia 38 jutaan dolar. Hitungnya udah puluhan jutaan dolar ya. Nah, itu udah tahu-tahu sendiri lah ya. Persediaan oke, meningkat sedikit. Nah, tetapi sebenarnya yang lebih fokus untuk kami lebih lebih tertarik dengan yang tadi, yang ada perusahaan baru tadi yang di bidang penanganan dan pengumpulan limbah. Mengapa di Singapura? Kami merasa mungkin saja ya, tapi ini nggak tahu, ini tergantung manajemen juga. Kemungkinan kalau menurut kami mungkin karena di Singapura itu mereka punya alatnya, mereka punya sumber dayanya. Kemudian orang-orang di Singapura itu tidak bisa dipungkiri, sesuai data dari internasional, IQ mereka lebih tinggi daripada orang Indonesia ya. Memang orang Indonesia banyak yang pintar, tapi secara rata-rata mungkin mereka sudah lebih mahir dalam penanganan limbah. Tapi nggak tahu juga sih, apa karena itu ada karyawan tetap yang tadi meningkat cukup banyak itu diambil dari orang Indonesia ke Singapura atau gimana, kurang tahu juga ya. Nah, tahu ada yang kerja di PT Tobani yang di Sembcorp tadi. Nah, itu seharusnya bisa tahu. Mungkin bisa berkomentar di kolom komentar. Jadi semua orang yang investasi saham bisa tahu ya. Yang penting kalau cuan, nah sama-sama cuan, semua cuan aja. Modal saham kita lihat, ini Highline Strategic Holding Pty Ltd di Singapura sebesar 61%, PT Toba Sejahtera sekitar 8,6%. Memang dari awal pemegang saham tertinggi itu adalah Highline Strategic Holding Pty Ltd di Singapura. 61% itu sudah sangat hebat. Mengapa? Karena sudah di atas 50%. Kalau ada orang yang mau masuk, itu gak gitu mudah. Kayak gitu bisa jadi pemegang saham terbesar. Karena sudah lewat 50%, jadi udah agak susah kalau mau dia apa. Dan ini cukup bagus juga. Nanti kita lihat apakah mereka ada pendapatan dari limbah atau enggak. Dan apakah pendapatan yang meningkat. Kalau meningkat terus-menerus secara konsisten, ini akan sangat bagus untuk saham Tobani. Tapi gak tahu juga ya, nengok aja ke depannya. Gak bisa dibilang juga. Ini penjualan batubara pihak ketiga ekspor lokal. Nah, alasan pendapatannya anjlok karena ekspor batubara yang menurun secara cukup drastis, di mana dari 88 jutaan dolar sekarang menjadi 28 jutaan dolar. Nah, ini kita lihat ada pendapatan dari treatment dan pembuangan limbah dari 3 jutaan dolar sekarang menjadi 9 jutaan dolar. Kita bayangkan meningkat kurang lebih 3 kali lipat, hampir 3 kali lipat. Nah, ini menurut kami kalau bisa konsisten ini cukup bagus. Ini dapat beban pokok pendapatan, pengupasan tanah ya otomatis berkurang. Namanya penjualan batu bara berkurang. Nah, nanti kita lihat ya gimana lagi dengan kondisi saham Toba ini. Apakah akan to the moon atau gimana, gak ada yang tahu. Apakah kinerjanya akan semakin bagus. Tapi sebenarnya untuk kami ya, kami lebih berharap semua perusahaan di Indonesia itu semakin cuan, masyarakat Indonesia semakin kaya gitu aja ya, lebih bagus. Untuk pendapatan dan beban operasional lainnya, ini beban keuangan, ini gak gitu penting lagi. Fokus utama kami lebih ke yang limbah tadi ya. Sebenarnya sudah banyak sih perusahaan yang mulai bergerak ke limbah ya. Makanya ada yang bilang nanti graduate berikutnya itu yang dari limbah. Baiklah, itu saya dari kami. Sekian, terima kasih, saya investasi.